malam hari ini saya akan membawa oleh-oleh dari Jogja ya teman-teman ya. Oleh-olehnya berupa materi yang disampaikan oleh Pak Asanto Ali, top leader kita. Jadi nanti saya akan menyampaikan ulang ke teman-teman dan mudah-mudahan kita nanti diberi kesempatan bertemu langsung untuk eksekutif leader club di Jogja ya. Bisa menginap di sana 2 hari 1 malam. Oke, akan saya mulai teman-teman ya. Nah, mana ini materinya? Oke, malam ini saya akan membahas materi yang saya copy langsung dari Pak Asanto Ali, yaitu tentang nilai sebuah presentasi ya teman-teman ya. Nah, jadi seringkali saya tanya ke teman-teman itu, kalau guru itu kerjanya apa sehari-harinya? Saya kan guru ya. Kalau guru itu kerjanya sehari-harinya apa? Nah, tugasnya guru itu kan mengajar. Kemudian seorang koki sehari-harinya tugasnya apa? Memasak. Seorang driver tugasnya sehari-hari mengemudi. Kemudian seorang pramugari tugasnya itu melayani ya, melayani di dalam pesawat, melayani kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh penumpang di pesawat itu. Nah, itu tugasnya ibu rumah tangga tugasnya adalah memastikan apakah di dalam rumah tangga itu benar-benar terjamin apa enggak, maksudnya untuk masakannya, kebersihannya, merawat anak dan suami. Nah, itu kerjaan sehari-hari. Nah, kalau mitra NASA itu kerjaan sehari-harinya itu adalah presentasi teman-teman ya. Nah, apakah mengerjakan tugas pokok ini secara konsisten? Yo, apakah teman-teman sudah mengerjakan tugas presentasi ini secara konsisten? Nah, kalau misalkan ada yang tanya, Mbak, kalau saya presentasi terus jualannya kapan? Ya, jadi produk kita laku itu, produk Anda laku itu sebenarnya itu adalah bagian dari presentasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus tahu dulu bahwa di NASA itu tidak hanya sekedar jualan. Jadi kalau sekedar jualan itu apa bedanya dengan bisnis konvensional? Di bisnis konvensional di luar itu banyak kalau hanya sekedar jualan. Nah, sementara di NASA itu banyak sekali pendapatan, banyak sekali penghasilan yang lebih menguntungkan daripada hanya sekedar laba eceran ya teman-teman ya. Jadi apakah dilarang jualan? Ya tentu saja tidak dilarang, karena jualan itu asik ya. Saya sampai sekarang juga masih jualan teman-teman. Ecer kemarin Rosvi itu laku ke tetangga, kemudian jualan di TikTok juga masih laku ya, karena untuk mendapatkan laba eceran itu. Nah, tetapi tidak selamanya nanti kita akan jualan terus, pasti juga akan membangun sebuah jaringan kan. Oke, bisa dilanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi waktu kita presentasi itu nanti akan ada bermacam-macam orang. Ada yang konsumen, ada yang membeli produk kita, kemudian ada yang menjadi pebisnis dan ada yang menjadi pemakai saja teman-teman. Nah, selain itu kita juga harus tahu kebutuhan pokok masing-masing orang teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 kebutuhan pokok. Ada kebutuhan pokok penting dan mendesak. Nah, contohnya adalah bekerja, mencari uang untuk biaya makan kehidupan sehari-hari. Itu kan penting sekali. Bahkan kadang itu ada orang yang besoknya itu tidak tahu harus makan apa kalau sekarang itu tidak bekerja. Maksudnya kalau sekarang tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan uang untuk makan esok paginya. Ada yang seperti itu. Jadi itu kebutuhan itu penting dan mendesak. Jadi harus segera dilaksanakan. Nah, itu kebutuhan yang pertama. Kemudian ada kebutuhan yang kedua ya teman-teman, yaitu kebutuhan yang penting tetapi tidak mendesak. Nah, ini contohnya adalah membangun bisnis yang kita jalani sekarang ini. Penting, apakah penting? Penting banget.
penting banget ya teman-teman untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan di hari tua kita, penting harus kita jalani tetapi tidak mendesak teman-teman ya. Nah, karena ada quotes yang menyatakan seperti ini, bangunlah bisnismu itu ketika kamu itu lagi bekerja atau lagi sedang tidak ada masalah. Karena ketika kita membangun bisnis ketika sedang ada masalah, misalkan lagi ke apa namanya, lagi ada masalah keluarga dan lain sebagainya, itu nanti kita tidak akan konsen. Jadi ketika Anda berada di zona nyaman seperti ini, justru bangunlah passive income atau bangunlah jaringan. Dan yang ketiga, ada kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini contohnya seperti kelihatan sibuk tetapi waktunya habis di situ. Saya kasih contoh bagi emak-emak ya, biasanya apa? Scroll TikTok. Si scroll TikTok itu sebenarnya gimana ya? Scroll TikTok itu sepertinya kelihatannya itu sibuk padahal ya enggak ya. Kalau satu VT atau satu video itu kemudian kan saling berhubungan, bacain komennya, kemudian ada paduannya, lihatin paduannya, kemudian habis itu lihatin profilnya orang itu, dibukai semua video, tahu-tahu waktunya habis, ya kan? Nah, kemudian ada lagi nonton drakor ya. Nonton drakor itu kalau sinetron Indonesia sih sudah ketebak ya alurnya bagaimana, tetapi kalau drakor teman-teman, drakor itu nagih ya. Jadi ketika episode 1 itu sudah habis, bagaimana caranya si drakor ini memancing untuk kita menonton episode 2. Jadi ya semakin penasaran. Nah, itu kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kita itu juga harus tahu dari klien kita atau calon prospek kita. Dan hari ini teman-teman, sekarang ini kita itu mengerjakan sesuatu yang penting tetapi tidak mendesak. Nah, sesuatu yang penting dan tidak mendesak yaitu apa ya? Membangun bisnis NASA ini, membangun bisnis jaringan kita ini. Nah, kenapa malam ini judulnya nilai sebuah presentasi, agar teman-teman tahu betapa pentingnya sebuah presentasi itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jika Anda mengerti dan memahami nilai sebuah presentasi, maka Anda tidak akan pernah berhenti belajar dan selalu melakukan presentasi di setiap kesempatan. Saya sering kali ngomong ke teman-teman, presentasi itu tidak harus teman-teman bawa LCD, bawa laptop, kemudian teman-teman BOP ya, Business Open Plan di depan banyak orang, kemudian teman-teman bilang, bisnis NASA itu seperti ini. Tidak harus seperti itu teman-teman. Termasuk presentasi produk, yaitu presentasi itu mengenalkan bisnis atau produk kita ke orang lain ya teman-teman ya. Nah, jadi tidak harus teman-teman harus bawa LCD laptop kemudian teman-teman berbicara di depan umum, tidak harus seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda sudah mengerti nilai sebuah presentasi, maka Anda tidak akan pernah berhenti belajar. Dan ini presentasi dijadikan sebagai suatu lifestyle atau suatu kebiasaan, seperti kebiasaan teman-teman mandi, kebiasaan teman-teman makan, kebiasaan teman-teman olahraga, misalkan yang suka berolahraga setiap hari, atau bahkan mendarah daging seperti bernafas teman-teman. Jadi kalau misalkan enggak presentasi, enggak enak aja gitu rasanya ya. Oke, lanjut. Nah, untuk memudahkan gambaran tentang passive income, kita akan mengilustrasikan tentang deposito. Ya, saya sebenarnya juga belum pernah deposito yang sampai MM-an gitu ya. Tetapi ini kemarin Pak Ali itu cerita ke saya, kan Pak Ali yang pernah ya. Saya akan nanti ilustrasikan dengan kos-kosan juga. Nah, jadi deposito itu bagi hasil deposito 2,5% setahun, ada pajaknya 20%. Jadi berapa penghasilan passive income per bulan yang dihasilkan dari deposito 1 miliar. Deposito itu uang yang tidak dipakai ya teman-teman ya. Misalkan kita punya uang yang tidak dipakai senilai 1 M, kemudian kita depositkan ke bank. Nah, itu nanti akan berbunga ya, akan menghasilkan akan menghasilkan bunga yang tidak bekerja gitu loh teman-teman. Pokoknya mana anak duit gitu. Nah, coba
Kita lihat. Jadi deposito 1 miliar ini, deposito 1 miliar nule piro ya? 0 4 5 6 itu 8 songo. Oh songo nule ya maklum kurun tahu nyekel duit 1 miliar. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan 1 miliar pertama kita dari NASA, dari bisnis NASA. Amin. Amin 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 amin. Saya juga belum. Kalau 100 juta pertamanya sudah, 100 juta pertamanya sudah. Belum 100 juta per bulan ya, 100 juta pertama ya. Nah, 1 miliar ini dikalikan 2,5% dibagi 12 bulan. Jadi dapatnya itu sebenarnya 2 juta per bulan. Ini belum potong pajak. Kalau potong pajak itu dapatnya 1.600.000 per bulan. Jadi ketika kita menaruh uang di bank, uang tidak dipakai di bank, deposit, maka kita mendapatkan uang 1,6 juta per bulan. Ya. Oke, paham ya? Jadi kalau kita punya uang 1 miliar kemudian ditaruh di bank, kita per bulan itu enggak ngapa-ngapain dapat uang 1,6 juta. Itu deposit namanya. Nah, ini sudah termasuk passive income karena kita enggak ngapa-ngapain. Nah, jika ingin passive income 10 juta, maka Anda harus memiliki 10 juta bagi 1,6 tadi. 6 miliar teman-teman. Nah, kalau pingin 10 juta per bulan kan, go 10 juta per bulan. Nah, slogannya seperti itu ya. Anda harus punya uang 6 miliar per 6 miliar ya, agar bisa menghasilkan 10 juta per bulan. Ya, oke. Sudahkah Anda memiliki aset senilai 6 miliar? Belum, saya juga belum. Ya. Terus bagaimana caranya mendapatkan itu ya? Jika belum punya, maka jika harus bekerja dan jika dengan gaji 5 juta, biaya hidup 3 juta, ini misalkan PNS ya, padahal PNS gaji saya 3 juta setengah. Nah, biaya hidup 3 juta. Jika Anda menabung sebulan, ini PNS golongan kepala sekolah ini, golongan 4, 4A, 4B, 4C pensiun. Jika Anda menabung sebulan 2 juta, maka baru akan terkumpul 6 miliar setelah 3.000 bulan atau 250 tahun ya. Mana ada manusia sekarang yang hidupnya 250 tahun, memangnya siluman. Siluman kali hidupnya 250 tahun ya Gumiho. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita sebagai karyawan, kita ingin punya uang 6 miliar dan mempunyai passive income 10 juta per bulan, maka kita harus menabung selama 250 tahun. Nah, sesuatu hal yang mustahil karena usia rata-rata manusia itu 70 tahun. Saya itu cerita tentang teman saya ya. Teman saya di kantor kemarin itu saya berbincang-bincang, dia dan suaminya itu mau pensiun. Nah, mau pensiun kemudian yang teman saya ini mau mempersiapkan untuk masa depan anaknya, kan anaknya masih kecil-kecil juga. Nah, dia ingin penghasilan pasif income 10 juta per bulan. Ini sebenarnya mudah-mudahan nonton juga karena dia juga mitra NASA ya. Nah, sepingin penghasilan 10 juta per bulan, maka dia membangun kos-kosan di Surabaya, kos-kosannya itu 1M. Nah, dia membangun kos-kosan dengan harga 1M. Nah, ada 10 kamar dengan satu kamarnya itu 1 juta ya teman-teman ya. Satu kamarnya disewakan 1 juta sehingga kalau ada 10 kamar mungkin 10 juta. Nah, dengan mendapatkan uang 10 juta berarti kita harus menyiapkan 1M kalau untuk kos-kosan ini. Nah, 1M-nya itu dapat berapa? Berapa bulan? Berapa bulan, berapa tahun ya teman-teman ya. Nah, seperti yang saya cerita kemarin itu, ceritanya Mbak Wiwi, bagaimana dia bisa melunasi hutang sampai dengan 1,1 M. Nah, ceritanya begini. Mungkin teman-teman ada yang belum menyimak saya ya kemarin ya. Ceritanya itu begini. Saya kan tanya ke Coach Indra waktu Zoom kemarin masterclass, Coach, bagaimana kalau misalkan orang itu kita tawari tetapi tidak punya modal? Nah, akhirnya Coach Indra ngasih handling objection-nya 1, 2, 3 seperti ini. Kapan-kapan nanti akan saya bahas yang itu ya. Kemudian Coach Indra tanya balik ke saya, loh kamu dulu gimana waktu bergabung di bisnisnya kamu? Saya dulu sebenarnya juga tidak punya utang ya Coach ya.
juga tidak punya uang, tetapi saya itu waktu itu ngutang. Nah, itu katanya Usina, "Loh kok itu? Kenapa maksudnya?" Sebenarnya orang itu kalau dia itu sungguh-sungguh atau dia itu niat, dia itu akan mengusahakan, tetapi di belakang layar. Dia tidak akan bilang kalau dia niat, dia itu akan mengusahakan di belakang layar. Kalau misalkan sudah tidak niat itu banyak sekali alasannya, yang tanya suami, tanya ini, tanya itu dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada yang Kak Wiwi ini bilang, Kak Wiwi ini bilang, gimana apa namanya, saya itu dulu itu utang sama rentenir coach. Loh kok bisa ya? Karena saya itu sudah tidak dipercaya sama bank. Loh kok bisa tidak dipercaya? Lah iya, soalnya saya sudah punya utang 1,1 M, habis itu mau ngambil bank lagi kan sudah tidak percaya. Kok bisa kamu punya utang 1,1 M? Nah akhirnya si Mbak Wiwi ini cerita kalau dulu itu pernah tinggal di Belgia sama suami yang pertama, kemudian pisah dan akhirnya pulang ke Indonesia. Di Indonesia tuh punya bisnisnya bangkrut gitu ya, bisnisnya bangkrut dan akhirnya meninggalkan utang 1,1 M. Nah, kemudian dia itu akhirnya denger gini, "Aduh aku sudah pulang ke Indonesia nggak punya apa-apa, malah punya utang 1,1 M." Nah dia dilema antara bekerja dan ngapain gitu ya. Nah kemudian ketemu mentornya, dia itu bilang seperti ini, kalau kamu bekerja seumur hidup pun kamu itu belum bisa belum bisa akan kesulitan untuk melunasi utang yang 1,1 M itu. Karena kenapa? Karena dengan gaji misalkan 4 juta dengan biaya hidupnya kamu segitu, nah nabungnya itu butuh waktu berapa lama sampai 1,1 M ya, bener katanya itu tadi butuh waktu 250 tahun ya, memangnya siluman. Nah kemudian mentornya bilang, kalau dengan bisnis network marketing ini nggak gampang, tetapi possible atau worth it. Nggak gampang, tetapi memang ada jalan untuk ke sana gitu ya. Diilustrasikan sebuah pulau. Nah, kamu ingin menuju ke sebuah pulau, nggak pakai apa-apa, hanya pakai berenang. Dengan pakai kendaraannya misalkan rakit. Memang mau ke sana itu pakai rakit itu susah, tetapi pasti akan tercapai daripada dengan tidak pakai kendaraan. Nah, akhirnya dia itu bergabung dengan bisnis itu pun utang ya. Itu pun utang. Loh, Mbak, kok bisa utang lagi padahal utangnya sama sudah 1,1 M kok masih utang lagi? Ya karena saya kepepet dan saya yakin dengan bisnis network marketing itu bisa melunasi utang saya. Gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman ya, saya yang bekerja, saya ini ada di golongan karya Golkarlaan, ada di golongan 3C atau golongan darah. Golongan 3C itu gaji pokok saya itu sekitar 3,5 sampai 3,8. Nah, belum biaya hidupnya. Teman-teman tahu sendiri biaya hidup berapa. Nah, itu nanti kalau untuk nabung itu akan kesusahan sekali. Makanya saya gali lubang tutup lubang ya. Makanya saya bilang bisnis network marketing ini nggak gampang, tetapi worth it untuk mencapai impian-impian kita atau masa depan kita. Asalkan teman-teman berani bayar harga. Bayar harganya berupa apa? Berupa konsisten, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, dan benar-benar bersungguh-sungguh menjalani bisnis network marketing ini. Ya, jadi ini akan sangat mungkin sekali. Nah, ini seperti ilustrasi yang tadi itu deposito ya, sesuatu hal yang mustahil karena usia rata-rata manusia 70 tahun. Untuk mendapatkan 10 juta per bulan dengan deposito harus 250 tahun. Nah, ada cara yang sudah terbukti dalam waktu 2 sampai 3 tahun seakan-akan Anda memiliki aset senilai 6 M dan pasif income 10 juta. Apakah caranya teman-teman? Ini sebenarnya tidak saya bilangkan, teman-teman juga sudah tahu. Di NASA teman-teman ya. Di NASA bisa 10 juta per bulan kalau Anda itu menjadi seorang stokis ya teman-teman ya. Seorang stokis qualified itu sudah dihitungkan sama kantor ya. Stokis qualified itu 15.000, 10.000 ke atas, 15.000 ke atas itu benar-benar 10 juta per bulan. Silakan komen di sini stokis yang sudah mendapatkan 10 juta ke atas ya.
Jadi memang ini benar-benar nyata ya teman-teman ya. Jadi stokis itu adalah tangga aman pertama. Nah, kenapa saya namakan tangga pertama? Karena masih banyak tangga-tangga lainnya yang harus harus ditapaki sama kita. Rata-rata stokis itu kalau sudah stokis karena mentang-mentang sudah 10 juta per bulan ya sudah, tangga amannya di situ, bilangnya aman beneran, nggak menapaki tangga selanjutnya ya. Malah jadi tacik-tacik yang jogo toko ndak ngono ngelayani orderan, padahal itu sebenarnya tugasnya admin ya teman-teman ya. Padahal tugasnya stokis yang benar itu adalah membangun aset yang jauh lebih besar ya. Jadi tolak ukur pendapatan pasif income untuk mendapatkan pasif income paling cepat di NASA itu adalah peluang untuk menjadi stokis teman-teman. Dengan catatan stokis jangan jadi admin. Maksimal menjadi stokis itu 6 bulan adminnya, mengadmini sendiri maksudnya. Setelah itu serahkan ke admin. Jadi tugasnya stokis itu ada tugas yang lebih besar, yaitu membangun aset yang jauh lebih besar, beternak. Maksudnya yang memperanakkan stokis lainnya gitu loh. Karena stokis itu adalah tangga pertama, masih banyak masih banyak tangga-tangga lainnya yang perlu kita lalui ya teman-teman ya. Jadi jangan dijadikan tangga pertama. Kok ada yang masuk ini, ada transferan, seneng nenek transferan ini. Nah, jadi tolak ukur untuk mendapatkan pasif income yang cepat 10 juta pertama itu adalah dengan cara menjadi stokis. Nah, ini pekerjaan utama guru ngajar, sopir mengemudi, karyawan bekerja di kantor. Kalau distributor NASA apa? Distributor NASA itu kerjanya adalah presentasi. Nah, presentasi teman-teman. Sebelum saya jelaskan mengenai nilai presentasi, kita bahas dulu bisnis apa yang harus Anda bangun untuk mendapatkan pasif income. Wis mau tak jelas nih. Mendapatkan pasif income 10 juta per bulan, wis bisnis NASA. Nah, tolak ukur mendapatkan pasif income paling cepat di NASA adalah peluang untuk menjadi stokis. Ini sudah ya. Nah, bagaimana cara menjadi stokis teman-teman? Piye caranya? Nah, untuk mendapatkan 10 juta maka Anda perlu memiliki omset 10.000 PV teman-teman. Makanya syarat untuk menjadi stokis itu adalah 3 bulan berturut-turut 10.000. Saya sarankan jangan hanya satu kaki besar, tetapi ratakan kakinya, frontline-nya itu ratakan. Jangan hanya kaki gajah. Kenapa? Ketika kaki gajahnya sampean nanti akan menjadi stokis dengan ngaplo, akan kehilangan omset terbesar sampean yang biasanya belanja di sampean ya. Jadi selain kaki gajahnya teman-teman juga harus mengembangkan kaki-kaki yang lainnya lagi ya. Nah, untuk memiliki omset 10.000 PV Anda itu harus mempunyai 100 member aktif ya. 100 member aktif. Jadi 100 member ini dikalikan, misalkan tutup poinnya satu membernya itu adalah 100. Jadi 100 ping 100. Papat nule papat. Ya, jadi 10.000. 100 member ini misalkan member aktif namanya aktif kan ya tutup poin ya. Nah, 100 member aktif, 100 orang ini dikali 100 PV, maka omset Anda adalah 10.000 PV, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi, kira-kira teman-teman yakin nggak kalau teman-teman itu presentasi setiap hari selama 300 kali maka akan memiliki 100 distributor aktif yang belanja di stokis Anda. Nah, teman-teman ingat 7 kebiasaan distributor inti ya. Jadi kebiasaan distributor inti itu ada yang tulisannya seperti ini. Jadi dalam per bulan itu presentasi minimal 15 kali. Nah, ya.
Nah, presentasi itu seperti ini loh teman-teman. Kalau misalkan seorang guru seperti saya itu kan memberi informasi ya. Tapi ceritanya ganti-ganti setiap hari saya. Nah, misalkan saya di kelas 10 akuntansi ya, di kelas 1 akuntansi. Nah, saya hari ini cerita ini, besoknya cerita besok lagi, cerita beda lagi, bab 2 misalkan. Bab 1 kemarin sudah ya cerita bab 2, masa saya ulangi terus ke murid yang sama? Kan ya bosen mereka. Nah, ceritanya ganti-ganti tapi muridnya sama. Nah, apalagi seorang guru SD, ada yang guru SD di sini. Guru SD itu luar biasa sekali ya. Harus bisa nari, harus bisa nyanyi, harus bisa matematika, harus bisa IPA, harus bisa seni budaya, harus bisa PKN, harus bisa sembarang macam-macam ya. Macam-macam. Nah, itu guru memberi informasi. Muridnya sama, ceritanya ganti-ganti. Nah, kalau kita distributor NASA itu sama-sama memberikan informasi tentang peluang bisnis, informasi tentang produk. Nah, ceritanya sama, tiap hari ceritanya sama, bahkan sampai saya pakaikan skrip, saya buatkan skrip ya, karena sama setiap hari, ceritanya sama, bahasanya sama, bahkan titik komanya sama, tapi muridnya ganti-ganti. Sebenarnya malah lebih enak teman-teman daripada teman-teman ceritanya ganti-ganti, muridnya sama. Teman-teman harus belajar terus ya tiap hari ya. Bab 1, bab 2, bab 3 dan lain sebagainya. Apalagi kayak guru SD itu multi talent, multimedia, multitasking dan lain sebagainya ya. Jadi lebih mudah sebenarnya menjadi distributor NASA karena sama-sama memberikan informasi tetapi ceritanya sama, bahasanya sama dan muridnya yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya yang berat ketika presentasi itu apa ya teman-teman ya? Yang berat itu adalah persepsi dari kita sendiri. Jadi kita itu kadang menuntut orang lain untuk mau gabung teman-teman. Ketika saya presentasi, kamu itu harus gabung, kamu itu harus mau, kamu itu harus tanggap terhadap yang saya presentasikan. Nah, kalau semuanya tanggap teman-teman, semuanya mau, maka kehidupan itu tidak akan harmonis di dunia ini. Misalkan teman-teman mau ke pasar, nah kemudian di pasar bakul lomboknya ternyata izin semua karena seminar KDI. Kemudian bakul kan agenasa semua ya, agenasa yang aktif semua ya. Kemudian bakul berambangnya lagi seminar NDO. Kemudian mau naik kereta api ternyata masinisnya itu lagi presentasi, libur dulu ya. Maka kehidupan di dunia ini akan tidak harmonis ya teman-teman ya. Akan tidak seimbang. Jadi ya sudah, kalau misalkan mereka menolak ya sudah, mereka nanti akan bekerja sebagai apa ya, kita sebagai apa gitu ya. Nah, jadi kita di sini juga waktu presentasi harus bisa menyelami hati seseorang, jangan sampai menyakiti hatinya, apalagi melukai hatinya ya. Misalkan kita tahu sebenarnya kalau dia utangnya banyak, tetapi ya jangan, Mbak, sampean kan utangnya akeh ya. Kan bisa sebenarnya join NASA terus melunasi hutang-hutang sampean. Belain. Nah, jadi yang kita jual ini sebenarnya bukan hanya peluang tentang bisnis NASA teman-teman, tetapi yang kita jual itu adalah diri kita. Nah, sebenarnya kita menjual peluang bisnis NASA yang diceritakan itu banyak, yang diceritakan itu luar biasa ya teman-teman. Kemarin tuh Pak Ali tuh bilang seperti ini, lah peluang bisnis NASA 200.000, kembali 3 produk apaan itu ya, sabun Grace, pupuk sama Sunpro ya. Kemudian dengan peluang usaha seperti itu, dengan penghasilan tambahan seperti itu, ada rabat ini rabat itu lah. Kalau misalkan tidak gabung ya sebenarnya salahnya ada di kita loh, weman loh ya. Nah, kemudian harus semangat ya teman-teman ya untuk presentasi lah. Kita 200.000 loh. Kalau makan itu, kalau buat makan bersama keluarga itu habis dalam satu malam, dalam satu kali makan, besoknya itu jadi ya kan. Apalagi minum V1 itu entekne kabeh iku. Sing ndek jerone weteng iku brol 200.000.
Ya, jadi harus membangun semangat di sini. Nah, kalau 200.000 itu kemudian dibelikan kit B, itu akan menjadi berlipat-lipat bahkan sampai anak cucu kita. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita presentasi itu kita itu berlaku sebagai seorang HRD. HRD itu orang yang menerima lamaran kerja gitu ya di sebuah perusahaan ya, yang sedang ngetes seseorang ya. Jadi persepsinya seperti itu. Kalau misalkan dia tidak mau ya sudah berarti kita itu punya perusahaan besar ya teman-teman ya. Kita seorang HRD punya perusahaan besar, gajinya tinggi, misal kita bisa menggaji seseorang dengan gaji tinggi tetapi orangnya tidak mau. Ya sudah, cari yang mau saja kan ya. Nah, jadi citra di bisnis MLM ini juga harus terus kita bangun. Oke, sudah? Nah, jadi ini deposito. Kalau kita mendepositkan 6 miliar, kita dapat passive income 10 juta. Kalau kita bisa menjadi stokis yang kualifikasi, nah kita juga punya passive income 10 juta, teman-teman. Nah, stokis kualifikasi untuk mendapatkan 100 member aktif ini perlu 300 presentasi. Bahkan kita pakai mesin KBO itu sudah presentasi berkali-kali ya teman-teman ya sehari ya. Makanya dengan 300 presentasi ini seperti Anda sudah punya aset senilai 6 miliar teman-teman. Sudah punya aset senilai 6 miliar. Ya kan? Nah, 300 presentasi aset senilai 6 miliar. Maka satu presentasinya Anda itu senilai 20 juta. Bayangkan kalau teman-teman melewatkan satu hari tidak melakukan presentasi, maka teman-teman seperti kehilangan uang 20 juta, teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman seperti kehilangan uang 20 juta. Kalau misalkan teman-teman melewatkan presentasi. Jadi kalau hari ini tidak melakukan presentasi, maka sama artinya kehilangan aset senilai 20 juta. Teman-teman yang ini silakan di screenshot, dijadikan pengingat. Silakan di screenshot dijadikan pengingat. Kalau saya tidak presentasi berarti uang saya hilang 20 juta ya Tuhan. Duit hilang 50.000 bengong ya iso dige tuku tempe, iso tuku tahu, iso tuku bakso panganan toh. Ya. Kalau nggak mau ya berarti bukan orang yang kita cari ya. Untung aja dia nolak. Ya benar, biar jadi pewarna. Ya benar. Sekali presentasi nilainya 20 juta ya guys. Nah, silakan di ini. Nanti akan saya carikan handling objection ya. Bagaimana kalau misalkan Mbak harganya terlalu mahal 200.000. Mbak misalkan saya aja belum sukses, gimana ngajak orang gitu. Nanti orang itu membalikkan gimana ya? Membalikkan itu nanti ada handling objection-nya sendiri. Nah, silakan di screenshot yang ini. Nah, itu mungkin ini saja dari saya ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi setelah NC. Saya masih punya oleh-oleh banyak dari Pak Ali. Oke, teman-teman silakan di screenshot. Nah, kalau hari ini Anda tidak melakukan presentasi, maka sama artinya kehilangan aset senilai 20 juta. Siap teman-teman menjadi stokis qualified? Siap mendapatkan 100 mitra aktif? Untuk mendapatkan 100 mitra aktif itu enggak harus 100, berarti lebih banyak ya. Ini 100 mitra aktif. Ya. Apakah Anda yakin bisa mendapatkan 100 mitra aktif dengan presentasi? Yakin, bojone Mbak Arifatul Aini. Nah, yakin dan siap untuk menjadi stokis qualified. Oke, siap. Bismillah siap. Nih Mbak Ana siap. Mas Nasril Sotik siap. Mbak Vivi siap. Mbak Fitri siap. Nah ini Mbak Fitri ini tiap hari saya lihat itu memasukkan orang di grup KBO ini teman-teman ya. Oke siap. Oke mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di NC Sabtu besok. Ya, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Dan kalau misalkan saya tahun depan itu presentasi ini lagi, saya yakin teman-teman itu sudah stokis
2023 siap stokis ya teman-teman ya, 100 mitra aktif, minimal 100 mitra aktif. Oke, sampai ketemu di puncak kesuksesan tangga aman pertama stokis qualified. Dadah, semangat pagi, jaga kesehatan ya.